Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. 3 hari setelah penemuan sesosok tubuh gadis tanpa busana di pantai Tanjung Sauka, Papua, akhirnya tim kepolisian berhasil menemukan siapa dalang di balik penghabisan nyawa ini. Seorang pria muda anggota TNI Angkatan Laut yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, namun kini malah menjadi sesosok pencabut nyawa. Bagaimana kisah kasus dari Papua ini? Ikuti kisahnya sampai akhir ya sobat. Kesha Irena Yola Lestaulo adalah seorang gadis manis kelahiran Elpa Putih, Maluku tanggal 11 Oktober 2004 lalu. Kesha merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Ibrahim Lestahulu, seorang supir taksi, dan Ibu Aminah Latale, seorang ibu rumah tangga. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang berada di Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat. Kesha dikenal keluarganya sebagai anak yang baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, perhatian dan juga sangat sopan dalam bergaul. Kesha juga memiliki banyak teman karena sifatnya yang supel serta tidak suka mencampuri urusan orang lain, jadi nyaman banget untuk dijadikan teman. Tampak juga di berbagai postingan media sosialnya, Kesha ini sering mengunggah kebersamaannya dengan teman-teman, joget bareng ala remaja zaman sekarang, nongkrong bareng dengan teman-temannya. Pokoknya terlihat bahwa Kesha memiliki masa remaja yang cukup seru sobat. Dan seperti remaja yang mulai beranjak dewasa pada umumnya, Kesha juga terkadang lebih mendengarkan teman-temannya daripada mendengarkan kata orang tua. Seperti pada hari itu, Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 11 malam, waktu di mana orang pada umumnya beristirahat, Kesha malah mendapat panggilan telepon dari temannya yang mengajak pergi dugem malam itu. Kesha pun segera menerima ajakan tersebut. The night still young kalau istilah anak muda. Dia pun bersiap dan pamit kepada ibunya. Sang ibu sebenarnya sedikit enggan mengizinkan anaknya itu pergi menjelang tengah malam. Apalagi sore tadi Kesha sudah pergi ke Suprau bersama teman-temannya itu juga. Masa sih masih kurang lama mainnya? Ibu Aminah pun melarang Kesha pergi. Tapi Kesha yang sudah bersemangat tetap berkeras mau pergi dengan alasan ini perginya naik mobil bu. Mungkin bermaksud untuk menenangkan sang ibu yang tampak khawatir ya. Kesha kemudian menunggu jemputan di depan rumahnya sampai akhirnya pada pukul 1 dini hari teman Kesha datang dan mereka pun tancap gas ke sebuah tempat hiburan malam di kota Sorong. Sekitar pukul 2 dini hari rombongan Kesha dan teman-temannya masuk ke dalam tempat ajeb-ajeb tersebut, menikmati seteguk dua teguk minuman pelega tenggorokan sembari menikmati jedak-jeduk musik yang mengalun. Di sebuah sudut tempat dugem tersebut ternyata ada seorang pemuda yang memperhatikan Kesha yang pada malam itu tampak sangat manis dan mempesona. Pemuda tersebut bernama Agung atau nama lengkapnya adalah Agung Suyono Wahyudi Ponidi, berusia 23 tahun. Singkat cerita, Kesha dan Agung pun berkenalan. Agung ternyata bukanlah orang sembarangan. Dia adalah anggota TNI Angkatan Laut kelas 1 pangkat Kelasi Tata Usaha yang sedang berdinas di Koarmada 3 dan saat itu kapal tempat dia bertugas yaitu KRI Teluk Weda 562 sedang berlabuh di Sorong sejak sebulan lalu. Agung juga bukan anggota baru TNI, rupanya dia bergabung dengan kesatuan sejak berusia 18 tahun. Sudah 5 tahun dia mengabdi sebagai anggota kesatuan tersebut. Pesona dan karisma Agung sang prajurit tampaknya mampu menghipnotis si gadis Ambon manise Kesha. Obrolan keduanya pun cukup nyambung malam itu. Di tengah-tengah obrolan, sekitar pukul 3 dini hari, seorang teman Kesha pengen pulang. Akhirnya Kesha meninggalkan tempat tersebut sejenak untuk mengantar sang teman dan kembali lagi menemui Agung serta teman-temannya yang masih ada di sana. Sekitar pukul 4:30 subuh, kedua rombongan berencana untuk pindah tempat. Mereka pun keluar dari tempat ajeb-ajeb itu dan berkendara beriringan menuju ke sebuah lokasi di depan Hotel Waigo di dekat tembok Berlin, Kota Sorong.
Kali ini Keisha tidak nebeng mobil sang teman, melainkan ikut ke mobil Toyota Innova hitam yang dirental oleh Agung. Sepertinya Keisha dan Agung semakin nyaman dan akrab satu sama lain. Serombongan anak muda itu berkumpul kembali di lokasi sekitar tembok Berlin untuk melanjutkan menikmati miras yang belum habis tadi. Tidak lama setelah sudah puas menikmati miras, teman Keisha yang semalam menjemputnya mengajaknya pulang. Sudah pagi, ayo pulang. Ternyata Keisha menolak ajakan tersebut sobat. Keisha beralasan nanti pulangnya mau diantar Agung. Sang teman pun iyain aja dan akhirnya pulang duluan meninggalkan Keisha dan Agung yang juga bergegas meninggalkan lokasi tembok Berlin. Agung pun kemudian mengemudikan Innova hitam tersebut dengan Keisha duduk di sampingnya. Mereka berdua sedikit mabora efek dari miras tadi. Mereka berdua berniat mau lanjut check-in ke Hotel Citra di kota Sorong. Dan di sepanjang perjalanan mereka mulai flirting saling menggoda. Sesampainya di Hotel Citra entah mengapa mereka batal melakukan check-in. Agung kemudian mengarahkan mobilnya ke pantai Tanjung Sauka. Di sanalah terjadi hubungan layaknya suami istri di antara mereka berdua. Ini menurut cerita dari Agung ya sobat. Mereka melakukannya di dalam mobil dan juga di luar mobil. Tapi entah mengapa tiba-tiba saja Keisha seperti tersadar dan menghentikan hubungan tersebut. Dia pun beringsut menjauh. Mendapati pasangan yang tiba-tiba menjauh dan berhenti ini, Agung emosi sobat. Kentang katanya, kena tanggung. Belum maksimal, udah ditinggal pergi. Percekcokan pun muncul. Keisha tetap menolak untuk melanjutkan melayani. Tanpa Keisha sadari, tiba-tiba Agung mengambil sangkur di dalam mobilnya dan tanpa hati dia serangkan sajam tersebut ke tubuh Keisha. Berkali-kali sobat, sampai Keisha si gadis manis itu tidak mampu melakukan perlawanan dan seketika kehilangan nyawanya di atas pasir pantai tersebut tanpa ada seorang pun saksi yang melihat. Agung kemudian bergegas membersihkan tangannya sampai meninggalkan bercak cairan merah di celana hitam yang dipakainya saat itu. Dia cuci tangannya dengan air di pantai tersebut, kemudian dia buang sajam yang tadi dia pakai dan bergegas pergi meninggalkan lokasi. Tubuh tidak bernyawa Keisha dia biarkan di sana, sedikit tersembunyi oleh bebatuan pantai. Pagi harinya Agung bisa pergi bertugas seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Bak pembunbun berdar-dar dingin ini. Hari Minggu tanggal 13 Januari sekitar pukul 10 pagi, pantai Tanjung Sauka mulai didatangi oleh beberapa pelancong yang hendak menikmati keindahan pantai. Seorang bocah berjalan ke arah bebatuan di coakan pantai. Tiba-tiba saja pandangan bocah tersebut dikejutkan dengan adanya sesosok tubuh tanpa busana. Langsung saja dia pergi ke arah keramaian sembari berteriak bahwa ada tubuh di coakan pantai. Warga yang mendengar pun kemudian pergi ke arah yang ditunjuk sang bocah dan benar saja mereka melihat ada tubuh tidak bernyawa seorang gadis tanpa busana dengan banyak bekas serangan sajam di punggungnya. Seorang warga kemudian pergi membuat laporan ke Polsek Sorong Barat dan setengah jam kemudian sekitar pukul 10:30 personel kepolisian pun melakukan olah TKP dan di pukul 12:30 siangnya tubuh tidak bernyawa gadis tersebut dibawa ke RSUD Selebisolu untuk diotopsi lebih lanjut. Dan dari hasil otopsi diperoleh adanya bekas serangan sajam sebanyak 32 kali di area dada dan punggung. 32 kali loh sobat, ya Allah. Foto-foto penemuan tubuh gadis tersebut pun dengan cepat tersebar di media sosial yang bertujuan agar keluarga yang merasa kehilangan anggotanya bisa segera tahu informasi tersebut. Dan benar saja, informasi itu sampai ke teman dan keluarga Keisha. Mereka pun bergegas ke rumah sakit untuk melakukan konfirmasi. Keluarga serta teman Keisha tidak dapat menahan rasa terkejut dan duka mereka sobat. Semalam masih ceria, dengan semangat pergi bersama teman-temannya. Kenapa sekarang sudah pergi untuk selamanya dengan banyak bekas serangan sajam? Mereka pun memohon kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku penghabisan nyawa ini. Bukan hanya keluarga dan teman Keisha, para warga keturunan Ambon Maluku yang tinggal di Papua pun solid meminta kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Tim kepolisian pun segera memeriksa beberapa saksi termasuk teman-teman Keisha dan Siti, teman dekat Keisha yang menjemput di malam itu menjadi saksi kunci.
Dari keterangan para saksi yang dicocokkan dengan tangkapan layar kamera CCTV tempat dugem, akhirnya dengan cepat polisi mendapatkan identitas terduga pelaku. Teman-teman dari Agung di Kesatuan juga diperiksa sebagai saksi setelahnya, dan akhirnya di tanggal 15 Januari tim kepolisian mengumumkan bahwa pelaku adalah Agung Suyono Wahyudi Ponidi, anggota TNI AL. Agung yang ditangkap pun tidak dapat mengelak lagi. Dengan mata berkaca-kaca dia mengaku menyesali perbuatannya. Dia meminta maaf bahwa kemarin sewaktu kejadian dia dalam pengaruh miras. Aduh, enak banget tinggal minta maaf gitu ya mas. Mendapati anggotanya terlibat dalam kasus penghabisan nyawa, Komandan Satuan pun memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan, tidak ada yang diistimewakan dan akan diselesaikan dalam pengadilan militer. Agung pun dikenai ancaman hukuman seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Kita doakan semoga korban bisa mendapatkan keadilan ya sobat, karena bagaimanapun apapun kondisinya tidak dibenarkan bila sampai menghabisi nyawa orang lain, kecuali mungkin dalam kondisi membela diri ya. Status terakhir dari Keisha di story Instagramnya kini pun menjadi viral, karena dalam unggahan tersebut Keisha seolah berpamitan dengan menulis, "Jaga rindu aja karena sang pemilik sudah pergi." Sedih banget ya sobat. Doa terbaik dari kami untuk Keisha dan keluarga yang ditinggalkan ya. Demikian kisah kasus dari Papua ini sobat, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sekali lagi, miras itu berbahaya dan jangan pernah percaya pada orang yang baru kita kenal. Harus super duper hati-hati dalam bergaul ya sobat, apalagi zaman sekarang makin banyak orang yang nekat. Jangan lupa tulis pendapatnya di kolom komentar ya, Mbak Tiwul tunggu. Terima kasih untuk yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan boleh di skip saja ya sobat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.